Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Ana selaku pemateri kita pada hari ini. Selamat datang Ibu Ana. Halo, selamat datang. Mungkin kita langsung saja mulai seminar kita pada hari ini. Bagi yang sudah masuk link Zoom dan juga menyaksikan live streaming YouTube pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa yang hari ini akan memandu jalannya acara seminar pencegahan stunting pada anak yang akan disampaikan oleh Ibu Ana. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Eka Deriri selaku Lurah Kelurahan Bubulak. Selamat datang juga kepada Ibu Rosdiana selaku Ketua KWT dari Mahkota Dewa. Selamat datang juga kepada Ibu Ana. Dan selamat datang juga kepada ibu-ibu yang sudah join pada webinar hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamun ala mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat serta karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dan hadir pada webinar pencegahan stunting pada anak. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan. Untuk slide, mohon maaf, Gina. Pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemaparan CV materi, lalu kita akan ada senam jari untuk fokus kita mendengarkan pada materi kita hari ini, lalu masuk kepada sesi materi, sesi diskusi, lalu penyerahan sertifikat dan penutup. Sebelumnya kita sama-sama ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim untuk kelancaran webinar pada hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua peserta hadirin, silahkan untuk menyalakan on cam-nya dan duduk siap. Terima kasih. Indonesia
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi materi, namun sebelum itu saya akan membacakan CV materi kita pada hari ini. Ialah Ibu Ana Vipta Resti Maulidiani, SPM Gizi. Beliau merupakan dosen gizi masyarakat IPB University, lahir di Bogor 11 Oktober 1985. Beliau menempuh pendidikan S1 di IPB dengan jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga atau GMSK dan melanjutkan studi S2 di UI dengan jurusan Ilmu Gizi. Namun sebelum kita mulai dan mendengarkan materi dari Ibu Ana, mungkin kita melatih fokus dulu ya untuk ibu-ibu semua yang mungkin menyaksikan pada live YouTube hari ini juga. Dan mungkin para panitia juga silahkan untuk on cam kameranya. Kita akan melakukan senam jari terlebih dahulu. Semuanya ya, jadi mungkin mungkin seperti ini ya, semuanya kita akan melakukan senam jari ya untuk melatih fokus kita. seperti ini ya. 3, 2, 1. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu seperti ini dan seperti ini juga. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita seperti ini semuanya melatih fokus kita ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, semuanya terima kasih Ibu Ana juga sudah mengikuti senam jari untuk melatih fokus kita mendengarkan materi kita untuk hari ini. Ya, kita langsung saja kepada Ibu Ana untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Mbak Alisha. Iya, Bu. Cantik sekali hari ini. Iya, Ibu. Ya. Bapak Ibu semuanya, di sini saya lihat ada bapak-bapaknya juga. Ya, insya Allah hari ini kita mau diskusi ya, mau sharing ya. Jadi harapannya nanti bisa berinteraksi, tidak hanya saya yang menyampaikan, tapi juga nanti bisa diskusi atau tanya jawab. Ya, saya izin share screen. Ya, judul dari materi saya hari ini, kita sama-sama mencoba untuk mencegah stunting, gitu ya. Ayo bersama-sama kita cegah stunting, ya, pada anak dengan gizi seimbang. Ya, materi yang akan saya sampaikan tidak akan berlama-lama. Nanti mudah-mudahan di sesi diskusi bisa lebih hidup, ya, dengan tanya jawab dengan Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu sudah mendengar banyak tentang stunting di berita ya, di berita internet, berita di televisi, di koran gitu ya. Bahkan Pak Presiden dan para menteri juga berbicara tentang stunting. Ya, jadi ini stunting ini lagi menjadi hal yang tren gitu ya. Lagi menjadi trending topik sebetulnya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya. Nah, jadi sebetulnya apa sih stunting itu? Saya akan menayangkan video. Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi. Apakah suaranya terdengar? Ya. Saya lanjutkan ya. Tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka anak-anak Indonesia akan menjadi generasi yang hilang. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik,
dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif, lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik. Dimulai ketika pada saat kehamilan harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting. Mari bersama kita cegah stunting. Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap. Ya, kira-kira itu untuk materinya. Sebentar. Ya, Bapak Ibu sudah sedikit melihat cuplikan tadi ya. Jadi secara umum kenapa sih stunting itu penting gitu ya? Kita akan bersama-sama. Nah, stunting itu kondisi tubuh pendek Bapak Ibu. Nah, di beberapa koran, media massa, itu juga ada yang menyebutkan sebagai kerdil. Gitu ya, tapi intinya stunting itu adalah tubuh pendek. Nah, pendek ini menurut siapa? Ya, jadi kalau ada anak-anak kita gitu ya, di umur yang sama kita jejerkan berdirinya dari yang paling pendek sampai yang paling tinggi, belum tentu yang paling pendek itu stunting. Ya, dia memang relatif lebih pendek daripada teman-temannya, tapi belum tentu dia stunting. Ya, jadi stunting ini harus dibandingkan dengan standar pertumbuhannya dari WHO atau Badan Kesehatan Internasional. Begitu. Nah, untuk mengetahui sebetulnya status kita tuh stunting atau tidak, anak-anak kita itu stunting atau tidak, kita bisa mengecek ya. Kita bisa mengecek status gizi anak-anak kita. Nah, ini salah satu alternatif cara mengecek status gizi secara online sekarang sudah sangat dimudahkan ya. Semuanya menggunakan handphone bisa dilakukan ya. Jadi ini adalah cek status gizi online yang disediakan oleh Lini Sehat bekerja sama dengan Pergizi Pangan Indonesia. Jadi tidak hanya anak-anak Bapak Ibu, tapi juga kita semua bisa mengecek status gizi kita. Ya, apakah kurus, apakah ideal, apakah kegemukan gitu ya. Nanti kita akan bisa mengetahui termasuk stunting itu sendiri. Tinggal memasukkan tinggi badan dan berat badan dari subjek yang akan dinilai gitu ya status gizinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot. Nah, sebetulnya apakah masalah stunting ini itu besar ya? Apakah penting ya masalah stunting ini? Ya, karena kenyataannya 1 dari 3 anak Indonesia itu mengalami stunting. Ya, jadi kalau ada 3 anak bermain bersama, gitu ya, itu kemungkinan salah satu itu adalah stunting. Ini adalah hasil survei se-Indonesia di semua provinsi. Ya, jadi kalau 1 dari 3 itu berarti masalahnya besar ya. Jadi kita perlu melakukan sesuatu. Nah, kenapa ya stunting itu harus dihadapi gitu ya? Stunting itu harus dicegah karena dampaknya luar biasa stunting ini. Ya, mungkin orang melihat dia kan hanya pendek gitu. Nah, padahal pendeknya itu sendiri itu punya efek ke mana-mana. Nah, salah satunya adalah anak yang stunting itu perkembangan otaknya akan terganggu. Ya, kalau perkembangan otaknya terganggu, di sini ibu-ibu sudah hafal ya. Jadi kita memberikan makanan yang terbaik untuk anak-anak kita, khususnya untuk perkembangan otaknya. Ya, jadi
kalau stunting itu memiliki dampak, ada gangguan perkembangan otak, jadi kemampuan untuk menangkap pelajaran di sekolah itu juga akan terganggu, ya, sehingga sulit untuk berprestasi di sekolah, ya. Nah, dampak jangka panjangnya karena dia prestasi di sekolahnya kurang bagus, jadi pekerjaan yang bisa diperoleh juga menjadi kurang bagus. Ya. Selain itu, stunting memiliki dampak anak itu mudah sakit. Ya. Jadi walaupun hanya terlihat dia kan hanya pendek, oh tidak ya. Jadi anak bisa mudah sakit karena dia stunting. Karena kekebalan tubuhnya itu berkurang. Ya, apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini, kekebalan tubuh atau imunitas itu menjadi hal yang paling penting ya, Bapak Ibu. Hal yang paling melindungi kita. Nah, dampak jangka panjang dari stunting, ternyata kalau stunting dialami pada masa kanak-kanak, ya, efeknya nanti di saat dewasa, ya, memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit, ya, berbagai macam penyakit, diabetes, ya, hipertensi, penyakit jantung. Ini pasti Bapak Ibu sudah hafal ya, penyakit-penyakit ini sekarang lebih banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah sebagai dampak dari waktu kecilnya dia menderita stunting. Nah, penyebab stunting itu luar biasa banyak ya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya satu hal yang menyebabkan dia stunting. Nah, kadang orang tua sering bilang begitu ya. Orang tua teman-teman anak-anak saya juga sering bilang, anak saya kan pendek karena orang tuanya kan pendek, begitu. Nah, itu salah satu penyebab dari stunting. Jika orang tuanya stunting, ya berdasarkan penelitian, orang tua yang stunting, terutama ibu, ya ibu yang stunting atau yang tingginya kurang dari yang seharusnya, maka memiliki kemungkinan anaknya stunting. Tapi bukan berarti semua ibu yang pendek akan mendapatkan anak yang pendek. Ya, karena itu baru dari genetik. Kalau dari genetik itu hanya sepersekian, hanya kecil, 30%. Nah, sisanya apa? Sisanya ini semua. Jadi asupan gizi ya, asupan gizi dan kesehatan anak yang tidak tercukupi dalam jangka waktu lama. Ya, dari mulai masa kehamilan itu sudah kurang asupan gizinya. Lalu apalagi? Ya, anak yang berumur 0 sampai 2 tahun itu sering mengalami diare, begitu ya. Mungkin kita melihatnya sebagai hal yang biasa. Ya, tapi kita perlu berhati-hati, semakin banyak dia diare, semakin banyak infeksi pencernaan yang dialami, pasti mengganggu penyerapan zat-zat gizi untuk pencernaan anak. Jadi apa yang dimakan anak itu jadi tidak bisa diserap oleh tubuh gitu ya, untuk menambah tinggi dan berat badan anak. Ya. Selain itu penyebab yang lain, sanitasi lingkungan yang buruk. Ya. Jadi lingkungan yang kumuh, tidak bersih, tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi para ibu misalnya tidak mencuci tangan di saat mau menyiapkan makanan, mau memasak, itu juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Hal yang lain lagi, stunting ini banyak dialami pada ibu yang hamil pada usia remaja, gitu ya. Kita sudah tahu ya kalau usia remaja perkembangan masih sangat pesat, gitu ya. Jadi si remaja ini dia membutuhkan banyak zat gizi untuk pertumbuhannya, tapi di sisi lain jika dia sudah mengalami kehamilan, dia harus berbagi dengan anaknya.
Ya, jadi asupan gizi untuk anaknya tidak maksimal. Ya, makanya pemerintah menyarankan untuk kehamilan di usia yang cukup, gitu ya. Baik, selain itu juga ada jarak kehamilan yang terlalu dekat, itu mengurangi cadangan gizi yang ada di tubuh ibu. Ya, jadi kira-kira tubuh ibu yang baru melahirkan membutuhkan waktu untuk mengembalikan semua zat-zat gizinya untuk siap untuk kehamilan selanjutnya. Begitu. Nah, Bapak Ibu, periode stunting ini sangat penting ya untuk dicegah, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, ya, atau 1000 HPK. Apa sih 1000 hari pertama kehidupan? Ya, dari masa kehamilan, ya, kehamilan 9 bulan itu kira-kira 270 hari begitu, ditambah dengan setelah anak lahir hingga berusia 2 tahun. Ya, jadi kita perlu memperhatikan dengan lebih baik anak-anak kita dari mulai kehamilan sampai dia berusia 2 tahun, karena masa periode ini adalah masa emas kita untuk mencegah stunting. Ya, jika pada periode ini menderita stunting, itu masih bisa diperbaiki, ya, dengan asupan gizi yang cukup, ya, dengan memperbaiki sanitasi dan lain-lain. Tapi jika sudah lebih dari 2 tahun, kemungkinan untuk bisa mengejar pertumbuhan itu menjadi lebih rendah. Ya, maka dari itu kita semua perlu memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan ini. Nah, bagaimana ya cara mencegah stunting itu terjadi? Ya, tadi penyebab-penyebabnya sudah tahu. Dampak stuntingnya sudah yakin ya. Jadi Bapak Ibu sudah yakin bahwa stunting ini harus dicegah karena efeknya luar biasa nanti selanjutnya. Nah, cara mencegahnya bisa dari berbagai sisi. Ya, di sini yang pertama kita harus mendorong ibu hamil untuk minum tablet tambah darah selama kehamilan. Itu tadi ya. Jadi untuk memastikan bahwa asupan zat gizi itu cukup selama kehamilan, khususnya zat besi ya yang ada di tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah ini bisa dari puskesmas, bisa dibeli sendiri dari apotik dan toko-toko obat. Lalu yang kedua, perlu memberikan makanan yang sehat, ya sudah pasti, khususnya kepada ibu hamil. Ya, jadi ibu hamil perlu mendapatkan makanan yang bergizi seimbang. Nah, memang di awal-awal di trimester 1 ya, para ibu, jadi 3 bulan pertama biasanya nafsu makan menurun, gitu ya, seiring dengan mual-mual, efek di awal kehamilan, ya. Tapi semakin lama rasa mual itu menghilang, kita bisa makan lebih banyak, dan makannya tidak hanya banyak ya, jadi harus berbagai macam, harus bergizi seimbang. Ya. Lalu di cara yang ketiga untuk mencegah stunting adalah kita mendorong persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan. Ya, tentunya dengan persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan, para bidan, ya, tenaga kesehatan, para dokter itu sudah mengerti bagaimana cara untuk meminimalisir adanya masalah dari kelahiran, gitu ya. Nah, yang keempat dilanjutkan setelah lahir itu diberi IMD, inisiasi menyusui dini. Saya yakin di antara ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang ibu kader, gitu ya, sudah tahu tentang IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi segera setelah lahir itu harus langsung distimulasi, diberikan kepada ibunya.
Ya, didekatkan kepada ibunya untuk memicu anaknya untuk menyusui. Ya, selanjutnya hingga 6 bulan perlu diberikan ASI eksklusif. Ya, jadi ASI eksklusif itu apa? Ya, jadi hanya ASI sampai usia 6 bulan. Ya. Kalau air putih seperti apa? Air putih itu bukan ASI. Ya. Jadi harapannya jika kita bisa memberikan ASI saja kepada anak kita sampai usia 6 bulan, itu akan menjadi tabungan ya, tabungan imunitas dia ya dari masa kecil hingga dewasa nanti. Ya, karena di dalam ASI yang tidak ada di dalam makanan yang lain, termasuk susu formula adalah bagaimana imunitas gitu ya, imunoglobulin atau imunitas itu bisa diberikan kepada anaknya. Jadi anaknya punya tabungan nih, tabungan imunitas. Ya. Lalu selanjutnya setelah selesai ASI eksklusif 6 bulan, jadi kita perlu terus meneruskan ASI hingga 2 tahun. Ya, jadi disarankan hingga 2 tahun. Nah, tahapan yang lain harus diberikan imunisasi dasar yang lengkap ya, Bapak Ibu, dan juga dengan suplementasi vitamin A yang ada setiap 6 bulan sekali ya di posyandu masing-masing. Nah, selain itu Bapak Ibu perlu terus memantau pertumbuhan dari balitanya, ya. Jadi kalau biasanya yang sudah umum itu adalah di posyandu, begitu ya. Jadi setiap bulan anak itu ditimbang, diukur tinggi badannya, agar kita yakin bahwa anak-anak kita itu sehat, ya, terus sesuai dengan standar pertumbuhan yang ada, ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi seperti alamat yang sudah saya sampaikan tadi ya, online jika misalnya terkendala untuk keluar begitu. Jadi kita perlu memantau setiap bulan bagaimana perkembangan anak-anak kita. Nah, yang terakhir kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kebersihan lingkungan dan juga perilaku kita. Ya, jadi harus melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi tetap mencuci tangan. Lalu mencuci tangan saat apa sih? Jadi ada 5 waktu yang kritis untuk mencuci tangan: sebelum makan, setelah dari kamar mandi, sebelum menyiapkan makanan ya. Setelah misalnya membersihkan popok anak ya, itu harus cuci tangan. Nah, sekarang saya ingin coba tanyakan. Boleh saya bertanya kepada Ibu Neng dari TPPKK Bubulak? Boleh berbicara, Ibu? Bisa berbicara? Belum bisa ya? Kalau Halo? Ya, oh, bisa ya? Ya, baik Ibu. Saya mau tanya ya. Ya. Nah, ini saya ada 2 makanan Ibu. Ada 2 menu. Nah, ini biasanya anak Ibu makan ini enggak menunya? Iya, tapi nggak sebanyak itu, Bun. Oh iya. Ya, ini porsi orang dewasa memang, Bu. Ya, jadi kalau Iya. anak-anak tinggal porsinya dikecilkan begitu ya. Baik. Betul, iya. Kalau yang ini? Kalau yang sebelah Yang kiri? itu juga sebelah kiri enggak, Bun, karena itu enggak ada sayurannya. Ya. Kalau yang sebelah biasanya walaupun sama tempe.
Cuma karbohidrat sama proteinnya aja itu. Ya, Protein kalau juga yang cuma sebelah sedikit kanan tempe aja. juga ya. Baik. Iya. Terima kasih Bu Neng. Mama yang nih itu ya. Ya. Iya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan ada berbagai menu yang mungkin banyak ditemui, gitu ya. Nah, tadi di sebelah kiri di gambar saya tadi ini ada nasi dengan mie instan begitu ya. Mungkin ini banyak ditemukan masyarakat sekarang. Banyak, Bu. Banyak ya? Enak ya, Bu ya? Banyak. Biasanya ibu-ibu ngasih bekal makanan anak-anak di PAUD juga suka kayak gitu, Bu. Ya. Ya, jadi ini memang menu yang banyak dibuat oleh para ibu ya untuk anak-anaknya. Nah, ya nanti saya mau kasih tips nih, walaupun misalnya mungkin seperti ini, nanti perlu ditambahkan sayur, ya perlu ditambahkan buah. Nah, baik, saya lanjutkan dulu. Ya, jadi para ibu dan bapak perlu mengetahui tentang isi piringku ya, Bapak Ibu. Jadi sudah ada panduan dari Kementerian Kesehatan ya, sebetulnya mempermudah kita untuk mengerti bagaimana sih cara makan yang baik ya. Jadi cara makan yang baik itu sesuai isi piringku. Nah, isi piringku itu apa? Nah, jadi ini ada satu piring ya, kalau dibagi itu ada dari setengahnya ya, piringnya dibagi dua, lalu 2/3 dari setengahnya itu isinya makanan pokok ya, baik nasi, jagung, ubi, ini ya. Itu termasuk makanan pokok, termasuk roti dan lain-lain. Nah, di 2/3 itu yang sama, di sebelah kanannya, kalau sebelah kirinya makanan pokok, sebelah kanannya itu sayuran. Jadi porsi sayuran itu sama dengan makanan pokok. Ya, jadi 2/3 dari setengah piring. Nah, sisanya apa? Nah, dari 2/3 makanan pokok, sisanya 1/3 itu lauk pauk. Nah, ya. Dan dari 2/3 sayuran, itu ya, sisanya adalah buah-buahan. Nah, biasanya kita makanan pokoknya porsinya lebih banyak ya. Jadi makanan pokok bahkan setengah piring atau bahkan 3/4 piring atau bahkan sepiring-piringnya isinya makanan pokok semua, baru di atasnya dikasih lauk sedikit gitu ya. Ya, jadi ini adalah panduan yang bisa kita gunakan untuk membuat menu anak-anak kita. Ya, memang piring yang ada seperti tadi yang sudah saya sampaikan itu piring orang dewasa ya. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan porsi anak-anak kita. Jadi kita membuat piring yang lebih kecil ya untuk mereka. Piring yang lebih kecil termasuk pisin ya, yang paling kecil misalnya. Lalu ada kakaknya itu ada, jadi piring yang cukup sedang itu juga bisa kita gunakan untuk anak yang 2 sampai 5 tahun. Ya, jadi kembali lagi saya ingatkan, di isi piringku makanan pokok itu 2/3 dari setengah piring dan itu sama dengan sayuran ya. Lalu lauk pauk dan buah-buahan sama 1/3 dari setengah piring. Dan ini diberikan pesan tambahan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jangan lupa minum air 8 gelas sehari minimal, lalu aktivitas fisik ya, olahraga yang senam tadi, senam jari itu bisa dilanjutkan tuh. Kalau 30 menit lumayan juga ya. Jadi melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari atau 1 minggunya 150 menit gitu ya, atau 2,5 jam selama 1 minggu. Tapi bukan berarti 2,5 jam itu diselesaikan 1 hari ya, Bapak Ibu. Jadi diharapkan aktivitas fisik ini menjadi rutin. Ya, 30 menit aja sehari tapi rutin itu
akan luar biasa efeknya terhadap tubuh kita. Baik, terkait dengan isi piringku tadi, nah ini foto makanannya enak ya Bapak Ibu. Bahkan tidak hanya anak-anak kita juga tertarik ya untuk makan. Ya, jadi ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan dalam menyiapkan makanan sehat untuk si kecil, ya, untuk anak-anak. Yang pertama, kita perlu mengenalkan berbagai macam makanan setiap hari. Ya, tadi dibilang bahwa bekalnya itu nasi dan mie, gitu ya. Nah, kalau sesekali itu tidak masalah, gitu ya. Tapi kalau tiap hari, kasihan anak-anak kita, ya, karena nanti asupan gizinya berkurang, ya. Tidak hanya energi dan protein saja, ya. Anak-anak kita perlu banyak vitamin dan mineral juga, ya. Vitamin mineral kita dapatkan dari sayur dan buah-buahan, ya. Jadi kita bergantian memperkenalkan makanan setiap hari. Jadi hari ini lauknya tempe, besok tahu. Tidak mahal ya Bapak Ibu. Kalau kemarin sempat ada mogok mogok membuat tempe dan tahu, terus tempe tahu jadi langka gitu ya, jadi tidak ada di pasar. Tapi insya Allah sekarang kan sudah ada begitu ya. Jadi sumber protein yang cukup murah adalah telur, tempe, tahu. Jadi tidak perlu mahal ya Bapak Ibu. Bahkan ayam pun sekarang sudah tidak terlalu mahal gitu ya, masih bisa dijangkau. Jadi kita setiap hari memperkenalkan berbagai macam makanan. Nah, lalu yang lain, tips yang lain adalah kita mengkombinasikan warna makanan. Ya, kalau kita lihat di sini ada coklatnya, ada merahnya, ada hijaunya, ada kuning gitu ya. Karena menurut penelitian memang jika kita melihat banyak warna gitu ya di satu tempat itu akan meningkatkan nafsu makan kita. Ya, jadi tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Ya. Jadi sebisa mungkin kita mengkombinasikan makanan kita agar lebih berwarna. Di sini juga ada sosis. Mungkin juga sering memberi anaknya sosis, gitu ya, nugget. Ya, itu juga diperbolehkan, tapi bergantian setiap hari. Jadi tidak makanannya tidak itu terus. Ya. Lalu memang anak-anak kita itu cukup sulit untuk memakan sayur, ya, dibiasakan memakan sayur. Jadi biasanya yang disukai oleh anak-anak itu sayurnya bisa dicampur dengan lauk, ya. Contohnya bisa ditumis, gitu ya. Sayurnya ditumis dengan lauk, dengan ayam atau dengan telur, gitu ya, dengan tempe. Lalu bisa juga digoreng. Jadi memang tidak ada ya orang Indonesia yang tidak suka yang makanannya digoreng ya. Pasti gorengan itu paling suka, gitu ya. Jadi harapannya nanti anak-anak itu tetap bisa makan sayur, gitu ya. Tetap bisa makan sayur dan juga buah-buahan. Jadi yang tidak ada di piring memang biasanya buah-buahan ya Bapak Ibu. Jadi buahnya bisa di samping piringnya saja. Ya, jika anak kita suka buah tertentu, kita bisa lebih sering memberikan buah itu. Suka jeruk, kita beri jeruk. Itu suka duku, sekarang lagi musim duku, mulai musim duku kita bisa berikan. Jadi kita mengenalkan berbagai macam buah juga kepada anak-anak ya. Jadi yang diperkenalkan lauk pauknya diganti gitu ya setiap hari agar anak-anak semangat untuk makannya, tidak bosan. Lalu sayurnya juga diganti-ganti dan buahnya juga diganti-ganti. Ya. Nah, jadi pesan kita bersama, ayo bersama-sama kita cegah stunting pada anak-anak kita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana untuk materi yang luar biasa terkait stunting. Bagi ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Ibu Ana, karena kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab, saya buka termin pertama untuk 3 penanya. Bagi yang ingin bertanya, untuk yang sudah hadir pada link Zoom hari ini, silahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Untuk yang mungkin menyaksikan live YouTube streaming, silahkan untuk tuliskan pada kolom komentar nama dan pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Oh iya Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ana, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Tadi juga saya lihat ada dari PKK ya. Maaf juga Ibu Lura tidak bisa ikut kegiatan Zoom karena harus kerja. Iya. Tadi juga sudah terwakil oleh ada Bu Teti, Bu Nengiti, dan beberapa kader Posyandu juga hadir. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa IPB yang sedang melaksanakan KKN di wilayah RW 6 Kelurahan Bubulak. Materi ini sangat baik dan sangat bagus menurut saya, karena memang ini juga jadi fokus pemerintah Kota Bogor, Bu, terkait pencegahan masalah stunting. Nah, termasuk juga ya PKK ditugaskan juga untuk memonitoring dan mengawasi ya terkait data stunting berjalan dari beberapa posyandu. Tapi akibat adanya pandemi COVID-19 ini, mungkin kita juga di wilayah belum bisa maksimal terkait penanganan stunting di wilayah. Tapi ini menjadi motivasi lagi bagi kami ketika teman-teman dari mahasiswa IPB fokus terkait permasalahan kegiatan stunting. Nah, ini saya juga kalau saya boleh tanya Ibu Ana, untuk ukuran terkait anak stunting kan tadi dari segi fisik itu kan perkembangan tumbuhnya kurang lah, bisa dikatakan pendek. Nah, ini kalau untuk disesuaikan dengan misalnya anak umur berapa tahun dengan tinggi berapa, itu yang dikategorikan stunting, itu hitung-hitungannya seperti apa Bu Ana, supaya jadi kita ketika pengukuran, oh si anak ini ketika umur misalnya 2 tahun tingginya tuh yang masuk kategori stunting itu seperti apa, atau dari berat badannya berapa kilogram gitu. Itu mungkin Bu Ana, jadi untuk nanti kami di lapangan bisa lebih dalam lagi mengetahui terkait perkembangan anak yang stunting. Kemudian juga tadi dari segi gizi juga sudah disampaikan. Ya, ini menjadi catatan bagi kami, kita harus bisa lebih aware lagi, bisa lebih melihat lagi kepada warga ketika memang anaknya masuk kategori stunting. Ya, saya sebagai lurah harus bisa tahu kondisi keluarganya gitu kan. Itu yang PR buat kami dari pihak pemerintah gitu kan, untuk bisa mensejahterakan warganya. Baik, mungkin itu saja Bu Ana. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah akan saya coba jawab. Yang pertama adalah bagaimana cara mengidentifikasi bahwa anak-anak kita itu stunting, gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, memang kita perlu mengikuti standar pertumbuhan. Nah, standar pertumbuhan itu sudah ada, Pak. Jadi umur 1 tahun itu perlu tingginya berapa, gitu ya. Umur 5 tahun tingginya berapa. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu sebetulnya menggunakan aplikasi yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung, ya. Jadi tinggal memasukkan angka tinggi badannya saja. Nanti di situ sudah terlihat dia termasuk stunting atau tidak. Terus tinggi badan yang
sesuai yang ideal itu berapa? Itu ada Pak di situ. Ya, jadi mudah-mudahan bisa mempermudah nih. Jadi Bapak, Bapak, Ibu dan lain-lain ya. Jadi aparat yang mengawal gitu ya, mengawal pencegahan stunting ini menjadi lebih mudah ya mengidentifikasi yang stunting atau tidak. Ya. Baik. Ya. Nanti kalau untuk grafiknya gitu ya, kurvanya harus berapa-berapa, nanti saya khawatir nanti Bapak pusing sendiri ya, karena tiap bulan itu kan pasti berbeda ya. Tiap bulan pertumbuhannya berbeda. Di sini juga ada ibu-ibu kader, ada beberapa informasi yang sudah ada di buku KIA ya, Bapak Ibu. Jadi di buku KIA juga sudah ada umur sekian, berat badan idealnya berapa, berapa sampai berapa, tinggi badannya juga berapa sampai berapa, itu juga bisa membantu. Begitu. Tapi jika ingin mempermudah, tinggal dimasukkan ke aplikasi, begitu ya. Saya melihat ini akan sangat membantu. Jadi biar tidak pusing-pusing ngapalin angka gitu ya. Ini 6 bulan harus berapa tingginya gitu. Ya. Jadi itu tentang identifikasi stunting ya. Ya. Baik. Semoga menjawab ya Bapak untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya. Jadi tadi luar biasa tadi sudah diinfokan juga oleh Bapak bahwa karena semua orang itu sekarang targetnya stunting ya. Tadi saya sudah sampaikan Presiden juga targetnya stunting, menteri-menteri ya, berbagai kementerian ya, tidak hanya Kementerian Kesehatan tapi juga semua programnya terkait stunting, termasuk pemerintahan Kota Bogor ya, sangat concern dengan bagaimana menurunkan stunting. Ya, jadi kita perlu usaha memang lebih keras ya, Bapak. Jadi kita perlu memang usaha lebih keras bagaimana cara untuk mengetahui by name by address gitu ya. Jadi yang mana yang stunting, untuk yang tidak stunting kita harus cegah sedini mungkin agar tidak stunting. Ya. Jadi bisa jadi ada kemungkinan bahwa stunting itu tidak di awal, misalnya saat baru lahir, misalnya di saat baru lahir dia masih mendapatkan ASI eksklusif, ASI ibunya, gitu. Nah, status gizinya itu bagus, gitu ya. Jadi dia masih tinggi. Nah, lalu kelamaan setelah lepas dari ASI, suara saya terdengar atau tidak ya? Terdengar, Bu. Ya, baik. Terdengar, Bu, terdengar. Lalu semakin lama setelah sudah lepas dari ASI ibunya, nah dia mulai makan kan, karena makanannya kurang, maka dia bisa menjadi stunting. Ya, jadi kita harus menjaga khususnya yang 2 tahun pertama. Nah, yang paling penting juga sampai balita. Ya, jadi masa sampai balita itu kita benar-benar harus mencegah stunting karena efeknya nanti luar biasa seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Begitu? Apakah menjawab Bapak untuk pertanyaannya? Terima kasih Ibu Ana. Mungkin yang lain silahkan ingin bertanya terkait pencegahan stunting. Ibu Erlin mau bertanya? Iya, Bu. Iya, Mangga. Nah, ini Bu, kalau usianya udah sekolah gitu, Bu, udah sekolah SD, masih bisa nggak, Bu, gitu? Masih bisa. Kayak, soalnya anak saya tuh yang kelas 2 SD, Bu, laki-laki. Ya. Apa sih, dia tinggi badannya itu di bawah temennya gitu, Bu. Ya. Iya. Gimana gitu, Bu, ngatasinya yang udah anak sekolah di SD, udah SD gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Erlin sharingnya. Jadi tadi luar biasa ya, Bu Erlin sudah mencoba mengidentifikasi ya sebetulnya anak kita seperti apa, gitu ya. Ya.
tadi saya sampaikan masa periode emasnya adalah sampai 2 tahun. Gitu ya. Lalu periode yang masih bisa dirubah itu sampai 5 tahun. Nah, bagaimana kalau sudah lewat 5 tahun? Begitu ya tadi pertanyaannya. Ya, Iya. kita tetap bisa mengusahakan, Bu. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir tidak ada yang terlambat. Ya, jadi kita bisa mengusahakan, bisa memperbaiki terutama asupan gizinya. Nah, untuk menambah tinggi badan, yang paling utama kan memang protein ya. Jadi proteinnya itu harus dipastikan dicukupi, begitu. Kan sumber protein macam-macam ya, jadi tidak hanya daging gitu ya, tidak hanya ayam, tapi juga bisa tadi tempe, tahu, telur ya yang cukup murah. Jadi kita bisa meningkatkan asupan proteinnya, Bu. Nah, nanti dengan adanya asupan protein yang cukup, ya, bahkan kita bisa menambah misalnya, jadi asupan proteinnya bisa kita tingkatkan juga, itu insya Allah bisa kita berusaha untuk meningkatkan tinggi badannya, gitu ya, agar tidak stunting lagi, ya. Jadi saya simpulkan tidak ada yang terlambat untuk kita memperbaiki gizi anak-anak kita, gitu ya. Kita sebagai orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik, ya. Jadi kita usahakan bisa juga untuk protein bisa juga dengan tambahan susu ya, Ibu. Ya, jadi sebaiknya memang anak-anak itu bisa mendapatkan sumber protein ya, tidak hanya susu tapi saya bilang susu cukup disukai oleh anak-anak gitu ya, dan minumnya gampang gitu ya. Jadi cenderung anak-anak itu suka gitu. Ya, jadi bisa ditambah dengan susu selain dengan makanan yang tadi satu piringnya itu ada lauk pauknya. Iya, Bu. Bagaimana Ibu Erlin? Sudah menjawab pertanyaannya? Ya, terima Jawaban kasih. dari Bu Ana. Ya, terima kasih. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Silakan Bu. Iya, Bu. Dari Iya, Bu Bu. Neng. Ya, Iya. Bu Neng. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Neng. Maaf, saya cuma mau nanya ini. Maksudnya untuk stunting yang udah anak-anaknya udah masa sekolah SMP atau SMA. Biasanya banyak di antara mereka itu yang emang badannya itu lebih rendah dari teman-temannya. Nah, mungkin faktor dari orang tua waktu masih kecil dia udah berusaha, cuma apakah masih bisa untuk mereka, biarkan mereka kalau udah SMP SMA itu udah punya, kita kasih masukan seperti ini loh yang harus kamu makan karena nanti kesempatan kamu misalkan kalau misalnya pendek terus untuk kesempatan kerja pun misalnya peluangnya kan emang agak sedikit ya Bun. Ya. Nah, gimana apa masih bisa itu untuk usia anak-anak yang udah SMA atau SMP untuk perbaikan gizi buat mereka itu? Misalkan batasan umur untuk laki-laki dan anak perempuan itu, Bun. Baik. Baik, terima kasih Bu Neng pertanyaannya. Ya, jadi ini pertanyaannya melanjutkan pertanyaan Bu Erlin tadi ya. Kalau Bu Erlin tadi anaknya masih Ya. SD, kalau yang ini SMP dan SMA. Ya. Ya, jadi kembali lagi saya ingatkan kita semua, kita bisa terus mengusahakan untuk untuk menyembuhkan stuntingnya, ya, agar tidak stunting lagi, ya. Nah, yang utama sebetulnya Bu dari periode remaja, ya, remaja SMP SMA itu malah periode emas Bu untuk menghindari adanya stunting di masa selanjutnya. Ya, jadi para remaja itu perlu memiliki status gizinya yang baik ya, agar nanti di saat khususnya yang remaja putri di saat dia nanti menikah, hamil gitu ya. Jadi status gizi ibunya itu sudah baik. Ya, jadi generasi selanjutnya itu tidak akan beresiko untuk stunting. Ya, jadi dari SMP SMA
SD, SMP, SMA itu tidak ada patokan khusus, Bu. Jadi misalnya kalau perempuan itu sampai umur berapa masih bisa diperbaiki, itu tidak ada patokan khusus, ya. Jadi yang ada hanyalah patokan untuk anak-anak memang. Ya, jadi anak 2 tahun ke bawah itu masih sangat mudah untuk diperbaiki stuntingnya. Makanya kita perlu mendeteksi stunting sedini mungkin, ya, seawal mungkin. Ya, kita tetap memberikan asupan gizi seimbang seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Proteinnya juga boleh ditambah, ya. Jadi mudah-mudahan status gizi dia itu lebih baik, walaupun misalnya dia tidak bertambah tinggi, tapi asupan gizi untuk badannya itu sudah bergizi seimbang, begitu Bu. Ya, jadi insya Allah mencegah terjadinya stunting kembali di generasi selanjutnya. Ya, kita berharap pencegahan ini tidak hanya di generasi sekarang ya, tapi juga nanti anaknya lagi, cucunya, dan selanjutnya, agar terhindar dari stunting. Begitu, Bu Neng? Ya, makasih Bu. Ya. Boleh satu lagi Bu? Boleh, silakan. Silakan. Ini tadi kan Ibu bicara tentang aplikasi. Kami ini kan sebagai kader juga sebagai guru PAUD. Mungkin kami perlu mendeteksi anak itu kan kebanyakan Bu. Kalau mata kami harus cuma pakai tabel yang dikasih dari Puskesmas sana sini. Matanya itu agak riet juga Bu. Kalau misalnya emang ada aplikasi yang bisa tinggal pencet di kayak barusan Ibu katakan itu mungkin kami kalau misalnya boleh nanti dikasih link atau itunya ya Bu? Iya, baik. Tadi di slide saya sudah ada linknya, nanti bisa dibagi oleh teman-teman mahasiswa ya Bu. Jadi semoga nanti juga jika ada informasi lain terkait dengan aplikasi lain juga yang bisa digunakan akan saya sampaikan ya Bu. Iya, terima kasih Bunda. Ya. Terima kasih Bu Neng untuk jawabannya, untuk pertanyaannya dan Ibu Ana untuk jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Kayaknya mungkin cukup kali ya satu termin pertanyaan sebelum kita lanjut. Mungkin yang di streaming YouTube yang ingin bertanya juga, silahkan untuk menuliskan komentarnya. Sudah jelas kali ya? Iya, kayaknya udah jelas ya, Bu. Ya, mungkin kita tutup untuk sesi diskusi webinar pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup webinar pada hari ini, ada penyerahan sertifikat kepada Ibu Ana. Silahkan secara online ya, Bu. Ya. Jadi ini untuk sertifikat untuk Ibu sebagai narasumber pada seminar edukasi pangan dan gizi yang dari kelompok kami. Terima kasih Ibu Ana. Ya, senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu ini. Iya Ibu. Terima kasih Ibu Ana, terima kasih Bapak Dery, terima kasih Ibu Erlin, terima kasih Ibu Eneng dan seluruh panitia. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan webinar pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan yang mungkin dari kami selaku panitia juga untuk menyelenggarakan seminar hari ini. Dan sebelum kita tutup webinar pada hari ini, kita akan melakukan foto bersama. Silahkan untuk ibu-ibu semua untuk nyalakan kameranya, dan panitia juga silahkan untuk menyalakan kameranya. Sudah siap untuk Dita?
Oke, kita akan mulai ya untuk foto bersama. Untuk slide pertama, oh hanya ada satu slide juga. Untuk slide pertama, silakan. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, untuk gaya bebas. Gaya bebasnya boleh, seperti ini boleh. Silahkan untuk gaya bebas semuanya. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah menghadiri webinar pada hari ini dan yang sudah menyaksikan live streaming YouTube kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dery, terima kasih Bu Ana, terima kasih Bu Erlin, terima kasih Bu Rizky. Sama-sama.